Kita masukin kornet sapinya. Kita bumbui kurang lebih setengah sendok teh garam. Nah, untuk menyeimbangkan rasa, kita masukkan gula pasir. 1 sendok teh gula pasir. Kalau ada setengah sendok teh jalan aja. Oke Bu, diaduk-aduk lagi. Nah, ini udah jadi. Mie sudah, sausnya sudah. Nah sekarang satu bahan lagi, yaitu kita membuat white sauce. Olahan dari mentega, tepung terigu, dan dari susu cair. Aku kasih mentega, margarin. 1, 2. Ada 2 sendok makan margarinnya. Dan kita panaskan. Dia apinya nggak boleh terlalu panas. Begitu udah meleleh, kita kecilkan apinya. Kemudian kita akan memasukkan tepung terigu, tambahkan sedikit demi sedikit dulu, sampai kita aduk-aduk. Nah, udah pas. Baik, kita masuk. Nah, di sini, nah Delisa ini dapurnya, tuh dapurnya Om. Delisa nggak kelihatan ya? Coba nih Om. Wah, tuh lihat. Ini buat masaknya di sini. Tuh, lihat dapurnya. Lah, mama papa pada kemana? Ayo ajak masuk dong. Ayo Bu, bapak sini masuk. Ya ampun ketinggalan ya. Nah, kamu kakak terusin ya. Iya. Nah, bisa tinggi, tapi jangan terlalu karena masih kecil. Jadi jangan terlalu dekat nanti sama kompor ya. Nanti Delisa di sini. Nah, Ibu, Bapak di sini nih, tempat kita buat masak. Tuh pemirsa, udah sampai kita di dapur ya. Kita akan masak 2 menu. Mau apa aja? Kemudian yang pertama kita akan membuat yaitu mie lapis kornet. Nah sekarang saya akan menyiapkan bahan-bahannya, kita cuci-cuci, kita potong-potong, pokoknya kita siapkan di atas meja semuanya. Ayo. Dari situ aja ya. Nah, kita nyiapin dulu nyuci-nyuci di sini Pak, ayo Pak. Kita masuk ke progres 30%, jadi bilik-bilik lamanya sudah kita bongkar semua dan gipsum sudah mulai terpasang. Begitu juga dengan rangka plafon sudah kita mulai pasang. Nanti setelah ini kita akan memasang plafon, kemudian akan dilanjut dengan pengerjaan keramik. Oke, semua bahan-bahan kita udah siapkan ya, letakkan di atas meja. Tadi yang sudah dipotong-potong, ada juga yang sudah direbus sebelumnya. Nah sekarang aku akan menjelaskan bahan-bahan apa saja akan kita butuhkan. Nah pemirsa, untuk membuat mie lapis kornet ini, yang kita butuhkan adalah sebelum kita masak, kita pakai celemek dulu ya. Wah, keren. Hoki cilik nantinya. Air sudah mendidih tapi sekarang. Oke, nah di sini air sudah kita didihkan. Kita akan merebus dulu dari mie telur ini. Nah, itu cara merebusnya setengah matang apa matang? Nah, kali ini kan prosesnya ada dikukus. Berarti kita merebusnya setengah matang aja. Ya, kita masukin. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Kalau misalnya ada bumbunya, boleh kita gunakan. Tapi karena sekarang saya menggunakan mie telur, jadi kalau merebusnya kasih garam. Rebusnya setengah matang. Oke, nah ini cukup ya setengah matang. Kita matikan apinya. Oke, kita saring, angkat. Oh, ini kalau mau bikin seperti ini bisa langsung banyak. Telurnya udah kita rebus, nah kita sisihkan di sebelah sini dan sekarang kita akan membuat tumisannya. Oke, sekarang untuk menumis bawang bombay kita butuh sedikit minyak goreng. Setelah dia panas, kita akan menumis. Hei, apa ini? Bawang bombay. Pinter kamu tahu bawang bombay ya? Ini udah cukup panas. Masukkan bawang bombay. Oke, Ibu boleh tolong bantu saya ngaduk-ngaduk? Setelah harum bawang bombay yang kita tumis, kita masukkan ini dia.
Oke, nah ini tomat yang tadi sudah direbus, dibuang kulitnya. Kurang lebih 3 buah tomat. Nah ini kita masak hingga dia layu. Sekarang saya akan masukkan saus tomat. Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada berapa sendok makan? 5 sendok makan. Nah kita aduk-aduk, kita campur rata. Nah ini udah cukup, kelihatan sudah mulai menyatu semuanya ya. Nah, sekarang kita masukin kuahnya sapinya. Kita bumbui kurang lebih setengah sendok teh garam. Nah, untuk menyeimbangkan rasa, kita masukkan gula pasir. 1 sendok teh gula pasir. Kalau ada setengah sendok teh jalan aja. Oke Bu, diaduk-aduk lagi. Nah ini sudah jadi. Mie sudah, sausnya sudah. Nah sekarang satu bahan lagi, yaitu kita membuat white sauce. Olahan dari mentega, tepung terigu, dan dari susu cair. Aku kasih mentega, margarin. 1, 2. Ada 2 sendok makan margarinnya. Dan kita panaskan. Dia apinya nggak boleh terlalu panas. Begitu udah meleleh, kita kecilkan apinya. Kemudian kita akan memasukkan tepung terigu. Tambahkan sedikit demi sedikit dulu. Sambil kita aduk-aduk. Nah, udah pas. Nah sekarang saatnya kita masukkan susu cair sedikit demi sedikit lagi. Sampai kita aduk ya, aduk terus hingga dia tercampur rata. Oke, apinya kecil ya. Nah cukup, sedikit demi sedikit kita aduk-aduk lagi. Fungsinya aduk ini, aduk terus agar tidak menggumpal. Sama fungsinya juga api kecil agar tidak mudah gosong bagian bawahnya. Yuk, nah udah cukup, garam aja. Biasanya ini pakai keju, ada yang suka tambah dengan keju. Udah deh. Nah, konsistensinya seperti ini ya. Jadi dia jangan sampai encer, tapi jangan juga terlalu keras. Ini sudah jadi, yes. Saus putih kita sudah jadi seperti ini. Ibu gimana? Nanti bisa nggak bikin di rumah? Ya, seperti tadi ya, caranya kayak tadi. Api pelan, nanti nggak apa-apa. Delisa juga mau bantu ngaduk-ngaduk juga nggak apa-apa ya. Nah sekarang proses kita meletakkan di tempat cetakan ini nih. Ini terbuat dari kaca tapi tahan dalam oven, kukusan ya. Ini seperti rasanya ya ala Italia. Tapi kita bikin dengan mie instan atau mie telur. Nah ini yang tadi mie sudah kita rebus ya. Wah, ini kita letakkan di bagian bawah tuh. Kalau Ya. ini tempat kalau nggak ada ginian pakai apa? Nah, bawah bisa pakai loyang yang buat kue. Oke. Tadi udah mie, kemudian sekarang kita akan nih sausnya atau tumisan dari kornet, bawang bombay dan juga tomat tadi. Kita aduk-aduk lagi rata. Kita letak. Banyak ya, itu tergantung selera lagi. Kata Delisa itu banyak. Nah, itu untuk tingkat banyaknya bisa sesuaikan dengan selera. Oke, kalau sudah sekarang kita kasih saus putih ini. Nah, tadi diam dong. Nah, ini tadi saus putih yang kita buat di bagian atasnya. Nah, ini kita ratakan kembali lagi. Sekarang prosesnya kita masukin mie-nya lagi. Sekarang saya akan menyiapkan kukusan ya. Nah, karena untuk metode saya membuat mie lapis kornet ini dikukus, jadi kita panaskan kukusan hingga dia panas.
kita masukkan. Nah ini kita kukus. Ini nggak usah lama-lama kan semuanya udah matang. Iya. Cuma biar sedikit lebih nyatu, lebih set semuanya. Kita kukus kurang lebih 8 sampai 10 menit saja. Setelah air mendidih, ya. Dihitung dari setelah air mendidih. 1, 2, 3, 4, 5. Itu mah 8 detik sayang. Ya, nah ini nih pemirsa, kita sudah angkat. Wow, udah kurang lebih tadi 10 menit ya. Nah ini kalau untuk penyajiannya, kita gunakan tomat cherry, ini kita belah dua aja. Nah, kita kasih daun parsley ya. Daun apa tuh, Cak? Ini daun parsley. Nah, kita mau plating dulu untuk penyajian seperti ini. Iya. Tapi nanti pemirsa kita akan potong ya, untuk melihat lagi seperti apa tampilan dalamnya. Kita kasih tahu pemirsa di rumah nih, menu yang pertama sudah jadi, ya. Aromanya enak ya. Iya. Nah, ini dia pemirsa, menu pertama kita, mie lapis corned. Oke, nah sekarang waktunya untuk kita cobain. Oke, sekarang coba dicobain yang udah kita buat tadi. Enak nggak, Bu? Enak. Enakan semalam apa yang ini, Pak? Oh, Enakan enak ini. Cobain. Ah, Ada rasa mie-nya, Enak. ada rasa kornetnya. Enak. Enak nggak? Kamu suka nggak? Enak, enak ya?